ada harga yang harus dibayar untuk kemauan yang fana ini. Perjanjian gelap telah dimulai dan tidak ada jalan untuk kembali. Sesuatu telah bangun di dalam rumah ini, jangan lari. Dia sudah menunggumu di ujung kegelapan. Pesugihan kandang bubrah menuntut tumbal nyawa manusia. Harta dunia, nyawa taruhannya. Tak ada yang selamat, segala yang kau miliki akan hancur seketika. Hidup kaya seumur jagun. Pesugihan kandang bubrah. Sebelum menyimak cerita selengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hujan rintik turun perlahan di atas kawasan elit yang berdiri jauh dari keramaian kota. Jalanan lebar itu sepi, hanya suara angin malam yang sesekali meniup dedaunan palem di sepanjang pagar rumah-rumah mewah. Di ujung jalan, berdirilah sebuah rumah besar dengan gerbang berbentuk dua naga raksasa saling melilit. Lampu taman berwarna kuning redup menyinari ukiran naga itu hingga tampak hidup di tengah gelap malam. Rumah itu milik Pak Danu. Tak ada warga sekitar yang benar-benar tahu bagaimana pria yang dulunya hanya makelar tanah kecil bisa mendadak menjadi begitu kaya. 15 tahun lalu, Pak Danu hanyalah lelaki sederhana yang mondar-mondir naik motor butut menawarkan tanah. Kafling dari kampung ke kampung. Ia pernah dihina, pernah diusir, pernah hampir bangkrut. Namun semuanya berubah sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Pak Danu membeli lahan di mana-mana. Bisnisnya berkembang, tidak masuk akal. Proyek perumahan sukses besar. Uangnya seperti tak pernah habis. Orang-orang mulai memanggilnya juragan. Lalu, rumah megah itu dibangun. Rumah terbesar di kawasan tersebut. Rumah dengan gerbang naga. Malam itu, Pak Danu berdiri diam di halaman depan, sambil memandangi rumahnya sendiri. Kemeja hitam yang dikenakannya basah terkena gerimis. Wajahnya terlihat kosong, tidak ada senyum kebanggaan seperti biasanya. Matanya justru tampak lelah. Seolah ada sesuatu yang perlahan menggerogoti dirinya dari dalam. "Pak, masuk dulu." "Udah malam?" Suara istrinya, Bu Ratna, terdengar dari teras. Pak Danu tidak langsung menjawab. Ia masih menatap gerbang naga di depan rumah. Untuk sesaat, kilat menyambar langit mendung. Dan dalam sepersekian detik itu, Pak Danu melihat sesuatu berdiri di atas gerbang. Sosok hitam tinggi, kurus, dia mematung. Matanya merah menyala. Pak Danu tersentak. Saat ia berkedip, sosok itu hilang begitu saja. "Pak," ia segera memalingkan wajah dan berjalan masuk tanpa berkata apa-apa. Di dalam rumah, suasana terasa terlalu sunyi untuk ukuran rumah sebesar itu. Padahal jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Para art memilih cepat masuk kamar sejak beberapa minggu terakhir. Satpam rumah pun mulai jarang berkeliling malam. Semuanya berubah sejak kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Awalnya kecil, lampu berkedip sendiri. Suara langkah kaki di lantai 2. Pintu terbuka tengah malam. Namun, lama-kelamaan, gangguan itu semakin menjadi. Rama, anak sulung Pak Danu, yang baru berusia 16 tahun, sedang duduk di ruang keluarga sambil memainkan ponselnya. Namun, matanya terus melirik ke arah tangga menuju lantai 2. Lorong lantai atas terlihat gelap. Lampunya kembali mati. "Mah," bisik Rama pelan. Lampu atas mati lagi. Bu Ratna yang sedang melipat pakaian langsung berhenti. "Jangan digubris." "Tapi tadi nyala." "Sudah. Jangan naik malam-malam." Nada suara ibunya membuat Rama memilih diam. Tapi justru itu yang membuat bulu kuduknya semakin merinding. Karena beberapa hari terakhir, ibunya selalu melarang siapapun naik ke lantai 2 setelah jam 9 malam. Padahal kamar mereka ada di sana. Tiba-tiba, tik, tik, suara langkah kaki terdengar dari atas. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Rama menelan ludah. Pak Danu yang baru masuk ruang keluarga langsung berhenti mendengar suara itu. Wajahnya mendadak tegang. Semua terdiam. Langkah itu berhenti tepat di ujung lorong lantai 2. Lalu, lampu lorong menyala sendiri. Rama refleks menoleh ke atas. Dan napasnya langsung tercekat. Di ujung koridor, ada bayangan hitam berdiri mematung. Tinggi, kurus,
Kepalanya sedikit miring. Rama tidak bisa melihat wajahnya jelas karena lampu berkedip-kedip. Namun sosok itu jelas sedang menatap ke bawah. Menatap mereka. "Jangan lihat!" bentak Pak Danu tiba-tiba. Lampu lorong langsung padam. Gelap total. Bu Ratna buru-buru memeluk Sari, anak bungsu mereka yang baru berusia 8 tahun. Gadis kecil itu mulai menangis ketakutan. "Ayah!" Suara Rama bergetar. "Itu siapa?" Pak Danu tidak menjawab. Ia hanya menatap tangga dengan wajah pucat. Malam semakin larut. Hujan mulai turun deras disertai petir yang sesekali menggetarkan kaca rumah. Rama akhirnya memberanikan diri naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Ia berjalan pelan, sambil membawa senter ponsel karena lampu koridor kembali mati. Lorong itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Sunyi, terlalu sunyi. Saat melewati kamar mandi dekat ujung koridor, Rama mendadak berhenti. Ia mendengar suara seperti orang bernapas dari dalam, panjang, berat. Rama perlahan mendekati pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Gelap, tidak ada lampu menyala di dalam. Namun dari celah pintu, ia melihat siluet seseorang berdiri. Membelakanginya, tubuhnya tinggi kurus. Rambutnya panjang menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Rama membeku sosok itu, perlahan memutar kepala. Gerakannya tidak wajar. Pelan, geretak tulang terdengar samar. Rama langsung mundur panik dan berlari menuju kamar. Brok, ia membanting pintu kamarnya keras-keras. Sambil megap-megap ketakutan, tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi lehernya. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Pelan. Rama tidak berani menjawab. Tok. Ayah? Suaranya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan itu lagi. Lalu mendadak berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah berjalan menjauh di lorong. Rama tidak tidur semalaman. Sementara itu di kamar lain, Sari kecil justru mengalami hal lebih mengerikan. Ia terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mencium aroma melati yang sangat kuat. Awalnya ia mengira ibunya masuk kamar. Namun, saat membuka mata, Sari melihat seorang wanita duduk di tepi ranjangnya. Wanita berkebaya lusuh. Kulitnya pucat. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Dan matanya kosong. Wanita itu duduk diam sambil menatap Sari tanpa berkedip. Sari tidak mampu menjerit. Tubuhnya seperti terkunci. Wanita itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah pintu kamar, lalu berbisik lirih. Dia datang lagi. Lampu kamar mendadak mati. Sari akhirnya menjerit histeris. Teriakannya menggema ke seluruh rumah. Semua orang langsung berlari menuju kamar Sari. Namun saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya aroma melati yang masih sangat kuat memenuhi ruangan. Dan di sudut kamar, ada bekas telapak kaki hitam basah. Pak Danu mematung melihatnya. Wajahnya semakin pucat, karena ia tahu, jejak itu bukan muncul untuk pertama kalinya. Malam belum selesai. Sekitar pukul 3 dini hari, CCTV rumah tiba-tiba berbunyi error dari ruang keamanan. Satpam yang berjaga memeriksa monitor dengan tangan gemetar. Rekaman kamera ruang tamu bergerak sendiri. Glitch, berkedip. Lalu muncul sosok hitam, melintas sangat cepat di belakang sofa. Sekejap saja, namun cukup jelas terlihat, tinggi, kurus, bermata merah. Satpam langsung mundur, ketakutan. Sementara di layar monitor, sosok itu perlahan berhenti. Lalu menoleh tepat ke arah kamera, dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Mulutnya seperti robek sampai ke pipi. Sementara kedua matanya merah menyala, menatap lurus ke arah kamera CCTV. Gambar monitor langsung dipenuhi garis-garis. Aneh sebelum tiba-tiba mati total. Astagfirullah. Satpam bernama Ujang itu jatuh terduduk di lantai ruang keamanan. Napasnya memburu, tangannya gemetar hebat.
sampai rokok yang tadi dipegangnya terjatuh. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar pos keamanan. Tok, 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 pelan, berat, seperti seseorang berjalan menyeret kaki. Ujang menahan napas. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan menoleh ke arah jendela pos kecil di sampingnya. Kabut malam tampak turun semakin tebal memenuhi halaman. Rumah Pak Danu, lampu taman yang biasanya terang kini berkedip redup seperti hampir mati. Lalu, di balik kabut dekat gerbang naga, ada sosok tinggi berdiri diam. Tubuhnya kurus menjulang, kedua matanya merah menyala dalam gelap. Ujang langsung memejamkan mata ketakutan saat ia memberanikan diri membuka mata lagi. Sosok itu sudah tidak ada, namun suara langkah tadi kini terdengar tepat di depan. Pintu pos, tok, tok, tok. Pintu kayu tua itu bergetar pelan. Ujang spontan membaca doa, sekuat yang ia ingat sambil mundur menjauh. Brok, pintu mendadak terbuka sendiri. Angin dingin langsung masuk memenuhi ruangan. Tetapi, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut tebal dan suara rantai gerbang naga yang bergoyang sendiri. Malam itu, Ujang memutuskan berhenti bekerja. Ia pergi sebelum subuh tanpa pamit kepada siapapun. Sejak kejadian malam tadi, suasana rumah Pak Danu berubah semakin mencekam. Tak ada lagi suara televisi keras. Seperti biasanya, tak ada lagi obrolan santai di meja makan. Semua orang seperti hidup dalam ketakutan yang sama. Hanya saja tak ada yang benar-benar berani membicarakannya. Subuh hari, dua art rumah itu sedang berada di dapur, menyiapkan sarapan. Mereka berbicara pelan, sambil sesekali menoleh ke arah lorong belakang. "Mbak, semalam aku dengar suara perempuan nangis lagi," bisik salah satu art bernama Lina. Art satunya langsung merinding. "Jangan ngomongin itu, aku serius." Dari belakang dapur, dekat gudang, belum sempat percakapan mereka lanjut, terdengar suara tangisan lirih, hiks, hiks, hiks. Keduanya langsung diam membeku. Suara itu terdengar jelas. Perempuan menangis. Pelan, sedih, seperti tepat berada di balik pintu gudang belakang. Lina perlahan mundur. "Mbak, itu dari sana." Tangisan itu tiba-tiba berubah menjadi suara tertawa kecil. Cekikikan pelan. Lalu mendadak berhenti, sunyi. Seketika suhu dapur terasa jauh lebih dingin. Salah satu lampu dapur mulai berkedip cepat. Tik, 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 tik. Dan pintu gudang perlahan terbuka sendiri. Krit. Gelap pekat terlihat dari dalam. Kedua, art itu langsung menjerit histeris dan berlari keluar dapur sambil menangis ketakutan. Pagi itu juga mereka meminta berhenti bekerja. Bu Ratna tak mampu menahan mereka lagi, karena sebenarnya ia sendiri sudah ingin pergi dari rumah itu sejak lama. Namun, Pak Danu justru semakin sering keluar rumah tengah malam. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Setiap pukul 11 malam, mobil hitamnya selalu keluar, perlahan melewati gerbang naga, lalu menghilang ke jalanan kota yang sepi dan berkabut. Seperti malam itu, Rama diam-diam berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan. Ayahnya masuk ke mobil, tatapan Pak Danu kosong. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Namun yang paling membuat Rama takut, ayahnya seperti sedang berbicara sendiri sebelum masuk mobil. Bibirnya bergerak pelan, seolah ada seseorang duduk di sampingnya. Padahal kursi penumpang kosong. Mobil itu perlahan pergi meninggalkan rumah. Rama menunggu beberapa menit, lalu dayam-dayam mengambil jaket dan keluar menyusul menggunakan motor. Ia harus tahu apa sebenarnya yang disembunyikan ayahnya. Jalanan kota malam itu sangat sepi. Kabut turun tebal, hingga lampu jalan tampak samar kekuningan di kejauhan. Mobil Pak Danu terus melaju menuju pinggiran kota. Semakin jauh, semakin sunyi. Hingga akhirnya, mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan tua tak terurus. Bekas pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Atapnya sebagian runtuh. Dindingnya hitam dipenuhi lumut. Namun anehnya, ada cahaya merah samar keluar dari celah jendela bangunan itu.
Rama segera mematikan motor dan bersembunyi. Di balik pohon besar dekat pagar, dari kejauhan ia melihat Pak Danu turun dari mobil. Beberapa detik kemudian, muncul seorang pria, berjubah hitam dari dalam bangunan. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup tudung. Pria itu berdiri diam, seolah sudah menunggu kedatangan Pak Danu. Lalu keduanya masuk bersama ke dalam bangunan tua itu. Rama menelan ludah. Rasa takut bercampur penasaran, membuatnya nekat mendekat. Ia mengendap pelan menuju salah satu jendela pecah di samping bangunan, dan saat mengintip ke dalam tubuh, Rama langsung membeku. Ruangan besar itu dipenuhi lilin hitam menyala. Simbol-simbol aneh tergambar di lantai dengan cat merah seperti darah. Di tengah ruangan terdapat koper besar terbuka berisi tumpukan uang, sangat banyak. Namun di samping koper itu, ada gulungan rambut panjang, hitam, terikat kain merah, dan bau anyir memenuhi udara. Pak Danu berdiri diam di tengah lingkaran simbol dengan wajah pucat pasi. Sementara pria berjubah hitam itu mulai membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Rama, suaranya berat, dalam, menggema, memenuhi ruangan. Api lilin mendadak bergerak liar. Kabut hitam perlahan muncul dari sudut-sudut. Ruangan seperti hidup. Rama menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Ia melihat ayahnya, gemetar ketakutan, namun Pak Danu tidak pergi. Seolah ia memang terjebak di sana. Pria berjubah itu lalu mengangkat kepala perlahan. Meski wajahnya tertutup bayangan, Rama bisa melihat senyum tipis muncul di bibirnya. Lalu tanpa menoleh, pria itu berbicara pelan. "Ternyata, anakmu ikut datang." Jantung Rama seperti berhenti berdetak. Pak Danu langsung menoleh panik ke arah jendela. Dan pada saat itulah, seluruh lilin di ruangan padam bersamaan, gelap total. Lalu terdengar suara napas berat tepat di belakang Rama. Haha. Rama membeku pelen-pelen. Ia menoleh. Dan di sana, berdiri sosok tinggi bermata merah yang selama ini muncul di rumah mereka. Sangat dekat. Terlalu dekat, senyumnya kembali melebar dalam gelap malam. Rama terpaku di tempat. Tubuhnya terasa dingin membeku saat makhluk tinggi itu berdiri hanya beberapa senti di depannya. Mata merahnya menyala seperti bara api di tengah kabut pekat yang mulai memenuhi halaman bangunan tua. Bau tanah basah bercampur anyir memenuhi udara. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap Rama tanpa berkedip. Namun justru diamnya itulah yang terasa paling mengerikan. Rama ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seperti terkunci. Napasnya memburu, kakinya gemetar hebat. Lalu tiba-tiba, makhluk itu mengangkat satu tangan panjang kurusnya. Perlahan, menunjuk ke arah tanah di depan. Rama, bruk. Sesuatu jatuh dari atas atap bangunan tua tepat di hadapan Rama. Lumpur hitam pekat. Dan di atas lumpur itu, muncul jejak kaki. Sendiri, tidak ada siapa-siapa. Namun jejak itu tercetak satu persatu. Seperti ada makhluk tak kasat mata berjalan mendekat ke arahnya. Ketak, ketak, ketak. Rama mundur panik. Jejak kaki berlumpur itu terus bergerak maju. Semakin dekat, semakin cepat. Rama akhirnya berbalik dan lari sekencang mungkin menuju motornya. Dari belakang, terdengar suara tawa berat menggema dari dalam bangunan tua. Hahaha. Suara itu bukan suara manusia. Rama hampir jatuh saat menyalakan motor dengan tangan gemetar. Ia langsung memacu kendaraan itu, meninggalkan tempat mengerikan tersebut tanpa berani menoleh lagi. Namun sepanjang perjalanan pulang, ia merasa tidak sendirian. Beberapa kali kaca spion memperlihatkan bayangan hitam tinggi melintas di belakang motornya, kadang di sisi jalan, kadang tepat di tengah kabut, kadang sangat dekat, seolah makhluk itu sedang mengikutinya pulang. Saat Rama tiba di rumah, jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Hujan mulai reda, menyisakan kabut tipis di halaman rumah besar mereka. Namun sesuatu langsung membuat Rama menghentikan langkahnya.
gerbang naga rumah itu terbuka sendiri. Padahal biasanya selalu terkunci otomatis saat malam, kedua pintu besi raksasa itu bergerak perlahan sambil mengeluarkan suara berderit panjang. Kriit. Lampu taman tiba-tiba berkedip bersamaan. Nyala. Mati. Nyala. Mati. Rama menelan ludah. Perasaannya sangat buruk. Angin malam berhembus dingin melewati halaman kosong rumah itu. Dan untuk sesaat, Rama merasa ukiran naga di gerbang sedang menatap dirinya. Ia segera masuk sambil menutup gerbang secepat mungkin. Namun, saat melangkah menuju pintu utama, ia mendengar suara langkah kaki di lantai 2. Tok, tok, tok. Pelan. Diseret. Rama mengangkat kepala. Lorong lantai atas gelap total, tetapi di ujung koridor ada seseorang berdiri. Wanita berkebaya lusuh itu. Tubuhnya pucat. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Namun kali ini, Rama bisa melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Leher wanita itu terputar tidak wajar. Hampir menghadap ke belakang. Dan meski tubuhnya diam, kepalanya perlahan bergerak memandang Rama. Matanya hitam kosong. Rama langsung mundur ketakutan. Wanita itu mendadak mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah kamar Sari. Kemudian, brok, semua lampu rumah mati bersamaan. Gelap total. Teriakan Sari langsung menggema dari lantai atas. Rama spontan berlari menaiki tangga. Sari! Lorong atas terasa sangat dingin. Nafas Rama terlihat seperti asap tipis saat ia sampai di depan kamar adiknya. Pintu kamar itu terbuka dan menutup sendiri berkali-kali. Brok, brak, brok, brok. Dari dalam terdengar suara tangisan histeris Sari. Bang Rama! Rama berusaha membuka pintu, tetapi seperti ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Sari, buka. Ada orang di sini, Bang, tolong. Brok, pintu mendadak terbuka sendiri. Rama langsung masuk. Sari duduk di pojok ranjang sambil menangis keras. Selimutnya berantakan di lantai. Jendela kamar terbuka lebar, padahal tadi terkunci. Ada perempuan tadi. Tangis Sari pecah. Dia berdiri di lemari. Rama memeluk adiknya yang gemetar ketakutan. Namun saat itu juga, klek, pintu kamar menutup sendiri perlahan. Lampu kamar berkedip, redup, dan bayangan tinggi muncul di dinding belakang mereka. Rama membeku. Bayangan itu terlalu tinggi untuk manusia biasa. Perlahan bayangan tersebut bergerak mendekat. Sari menjerit histeris lagi. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari lorong. Pak Danu muncul bersama Bu Ratna, membawa senter. Astagfirullah, Bu Ratna langsung memeluk Sari. Namun Pak Danu justru mematung melihat bayangan tinggi di belakang pintu. Wajahnya pucat seperti mayat. Tidak, bisiknya lirih. Bayangan itu perlahan menghilang. Tetapi sebelum benar-benar lenyap, sepasang mata merah muncul sesaat di kegelapan. Menatap Pak Danu, seolah memberi peringatan. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang tamu dengan semua lampu dinyalakan. Hujan kembali turun deras di luar rumah. Rama terus memperhatikan ayahnya. Sejak pulang dari bangunan tua tadi, Pak Danu terlihat semakin kacau. Tangannya terus gemetar, matanya cekung dan merah seperti kurang tidur selama berhari-hari. Ayah sebenarnya pergi kemana tadi malam? Tanya Rama. Akhirnya, ruangan langsung sunyi. Pak Danu tidak menjawab. Ayah, suara Rama meninggi. Aku lihat semuanya. Bu Ratna langsung menoleh kaget. Lihat apa? Rama menatap ayahnya, lekat. Bangunan tua itu, ritual itu, orang berjubah hitam itu. Wajah Pak Danu langsung berubah pucat pasi. Rama, suara Bu Ratna mulai gemetar. Tanya ayah, bentak Rama emosi. Apa sebenarnya yang ayah lakukan? Pak Danu berdiri mendadak hingga kursinya bergeser keras. Cukup! Suasana langsung hening. Namun tepat di saat itu, lampu ruang tamu redup perlahan. Dan dari arah tangga belakang, muncul bayangan hitam tinggi berdiri diam. Matanya merah menyala.
Sari langsung menangis ketakutan. Bu Ratna menutup mulut menahan jeritan. Sementara Pak Danu justru tampak paling ketakutan di antara mereka semua. Makhluk itu berdiri tanpa bergerak. Tatapannya lurus ke arah Pak Danu. Lalu terdengar suara berat menggema di seluruh ruangan. Perjanjiannya belum lunas. Lampu langsung mati total. Jeritan memenuhi rumah. Dan dalam kegelapan itu, Rama mendengar suara ayahnya menangis untuk pertama kalinya. Menjelang subuh, listrik akhirnya kembali menyala. Rumah terlihat kacau. Pecahan kaca berserakan di lantai ruang tamu. Beberapa pajangan jatuh sendiri tanpa sebab. Namun yang paling membuat Rama merinding, ia menemukan sesuatu di ruang kerja ayahnya. Sebuah foto keluarga besar yang biasanya dipajang di atas meja. Foto itu berubah. Awalnya hanya foto biasa saat mereka pertama pindah ke rumah tersebut. Tetapi kini, di belakang seluruh anggota keluarga, muncul sosok hitam tinggi bermata merah berdiri, mematung. Tepat di belakang Pak Danu. Dan pada bagian bawah foto, ada tulisan hitam seperti bekas terbakar. Tumbal terakhir segera tiba. Tulisan hitam itu seperti masih basah ketika Rama menyentuh bingkai foto dengan tangan gemetar. Bau hangus samar keluar dari permukaan kaca, seolah tulisan tersebut baru saja dibakar dari dalam foto. "Ayah," suara Rama melemah. "Ini apa?" Pak Danu yang berdiri di ambang pintu ruang kerja langsung membeku melihat foto itu. Wajahnya mendadak kehilangan warna, matanya membelalak penuh ketakutan. Bu Ratna mendekat perlahan, lalu menutup mulut menahan tangis saat melihat sosok hitam dalam foto keluarga mereka. Ya Allah, Pak Danu tiba-tiba merebut foto itu dan membantingnya ke lantai. Prang! Kaca bingkai pecah berhamburan. "Jangan ada yang menyentuh apapun di rumah ini lagi," bentaknya dengan suara parau, namun amarahnya justru terdengar seperti kepanikan. Rama menatap ayahnya penuh curiga. "Ayah tahu semua ini kan?" Pak Danu diam. "Kita diteror begini karena ayah?" "Diam," bentak Pak Danu lebih keras. Tetapi sebelum Rama sempat membalas, seluruh lampu rumah tiba-tiba padam. Gelap, total. Seketika rumah itu tenggelam dalam kesunyian yang menyesakkan. Hanya suara hujan di luar yang masih terdengar menghantam jendela, lalu grekek. Suara seperti kayu digesek perlahan terdengar dari ruang tamu. Sari langsung memeluk ibunya sambil menangis. "Mah, aku takut." Tak ada seorang pun bergerak. Karena di tengah kegelapan itu, mereka melihat dua titik merah menyala, mata. Sepasang mata merah besar muncul di ruang tamu, tinggi. Jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Petir menyambar dari luar jendela, dan dalam kilatan sesaat itu, mereka melihat sosok hitam raksasa berdiri di tengah rumah. Tubuhnya seperti asap pekat yang terus bergerak. Tangannya panjang tidak wajar. Kabut hitam keluar dari seluruh tubuhnya dan merayap ke lantai seperti hidup. Bu Ratna menjerit keras. Sari menangis histeris. Rama mundur sambil menarik ibunya menjauh. Sementara Pak Danu justru berdiri terpaku menatap makhluk itu. Seolah ia mengenalnya. Makhluk tersebut perlahan mengangkat tangan kabutnya, lalu terdengar suara berat menggema ke seluruh ruangan. "Waktumu habis." Suara itu membuat kaca jendela bergetar. Lampu-lampu yang mati mendadak berkedip liar, meski listrik belum menyala kembali. Tik, tik, tik. Dinding rumah mulai retak satu persatu. Kerak. Dari celah retakan itu, keluar cairan hitam pekat seperti oli bercampur darah. Baunya busuk menyengat. Sari menjerit semakin keras. "Ayah, apa itu?" Namun Pak Danu tidak menjawab. Tubuhnya justru mulai gemetar hebat. Makhluk hitam itu bergerak mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai rumah bergetar. Kabut hitam memenuhi ruang tamu hingga udara terasa sesak. Lalu, tiba-tiba,
Seseorang muncul di tangga lantai. 2. Wanita berkebaya lusuh itu. Ia berdiri diam sambil menatap Pak Danu. Namun kali ini, wajahnya tidak menyeramkan. Justru terlihat sedih. Matanya seperti menahan tangisan. Angin dingin berembus melewati ruangan ketika wanita itu membuka mulut perlahan. Sudahi, sebelum semuanya diambil. Pak, Danu menunduk lemah. Rama memperhatikan ayahnya dengan bingung. Siapa dia? Bisiknya. Tetapi belum ada yang menjawab. Makhluk hitam itu mengeluarkan suara menggeram keras. Kabut di tubuhnya bergerak liar seperti marah. Wanita berkebaya itu perlahan mundur ke tangga, seolah takut mendekati makhluk tersebut. Sementara Pak Danu akhirnya berbicara dengan suara pecah. Aku sudah memberi semuanya. Uang, tanah, hidupku. Makhluk itu mendekat semakin dekat. Tapi perjanjianmu belum selesai. Suara itu menggema dari segala arah. Mana tumbalnya? Ruangan mendadak sunyi. Rama merasakan darahnya dingin. Tumbal? Bisik Bu Ratna ketakutan. Pak Danu menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Tangisan lelaki yang selama ini terlihat kuat dan berkuasa, kini pecah begitu saja di depan keluarganya. Aku cuma ingin kalian hidup enak. Suaranya gemetar. Aku cuma ingin keluar dari kemiskinan. Rama menatap ayahnya tak percaya. Ayah bikin perjanjian apa? Pak Danu perlahan mengangkat kepala. Matanya merah penuh air mata. Dulu aku hampir bunuh diri karena utang, katanya lirih. Lalu seseorang datang menawariku jalan. Petir menyambar lagi. Bayangan makhluk hitam di belakang Pak Danu tampak semakin besar. Aku diberi kekayaan. Lanjut, Pak Danu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Bu Ratna mulai menangis. Kamu bilang bisnismu berhasil sendiri. Aku bohong. Suara Pak Danu nyaris tak terdengar. Setiap beberapa tahun, dia meminta tumbal. Rama langsung berdiri. Ayah ngorbanin orang? Aku tidak pernah mau. Teriak Pak Danu frustasi. Tapi, setiap aku menolak, selalu ada yang mati. Ruangan terasa semakin dingin. Kabut hitam mulai merayap ke dinding. Dan langit-langit rumah. Makhluk itu kembali berbicara. Sekarang giliran keluargamu. Sari langsung menjerit, memeluk ibunya. Tidak, Bu Ratna menangis histeris. Rama mengambil vas bunga di meja dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Brok, namun vas tersebut menembus tubuh kabut hitam tanpa efek apa pun. Makhluk itu justru tertawa. Suara tawanya berat dan menggetarkan rumah. Hahaha, lalu tubuh kabutnya mulai membesar memenuhi ruang tamu. Lampu meledak satu persatu. Prang, prang, prang. Sari pingsan dalam pelukan ibunya. Rama menarik mereka mundur ke sudut ruangan. Sementara Pak Danu berdiri sendirian di tengah ruang tamu, menatap makhluk yang kini hampir menyentuh langit-langit. Rumah wanita berkebaya di tangga kembali menatap Pak Danu dengan sedih, seolah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan benar saja, Pak Danu perlahan melangkah maju. Rama langsung sadar. Ayah, jangan. Pak Danu menoleh pada keluarganya. Tatapannya kosong namun pasrah. Kalau aku tidak menyerahkan diri, suaranya serak. Dia akan mengambil kalian. Jangan, teriak Bu Ratna histeris. Namun Pak Danu tetap berjalan mendekati makhluk hitam itu. Kabut merah mulai muncul dari lantai dan melilit tubuhnya perlahan. Makhluk itu membuka kedua tangannya, lebar-lebar, seolah menyambutnya. Pak Danu berhenti tepat di depannya, lalu menundukkan kepala. Aku serahkan diriku. Kabut merah langsung menyelimuti seluruh tubuh Pak Danu. Rumah bergetar, hebat, jeritan mengerikan menggema dari segala arah. Rama berusaha maju menolong ayahnya, tetapi tubuhnya seperti tertahan angin kuat.
Ayah, makhluk hitam itu perlahan menyatu ke tubuh Pak Danu. Masuk melalui dada dan mulutnya seperti asap hidup. Pak Danu menjerit, kesakitan. Matanya membelalak. Urat hitam muncul di leher dan wajahnya. Lalu mendadak semuanya diam. Kabut, menghilang. Lampu menyala kembali. Rumah menjadi sunyi. Pak Danu berdiri diam di tengah ruang tamu membelakangi. Keluarganya, tubuhnya tidak bergerak sedikit. Pun, perlahan, ia menoleh. Dan Rama langsung merasa jantungnya berhenti berdetak. Karena kedua mata ayahnya kini berubah. Merah samar dalam gelap. Tidak terang seperti mata makhluk sebelumnya, tetapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Rama membeku ketakutan. Cahaya merah itu muncul tipis di balik pupil Pak Danu yang kini tampak kosong, tanpa emosi. Bu Ratna langsung mundur sambil memeluk Sari yang masih pingsan. Danu, suaranya bergetar. Pak Danu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di tengah ruang tamu seperti patung. Tubuhnya kaku, tidak berkedip, tidak bernapas dengan normal. Lalu perlahan kepalanya menoleh ke arah tangga lantai 2. Gerakannya patah-patah. Tidak alami, dan tanpa berkata apapun, Pak Danu berjalan naik menuju lantai atas. Tokadot, suara langkahnya menggema di rumah, yang kini terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Rama ingin mengejar, tetapi tangan ibunya langsung menahan. Jangan, bisik Bu Ratna sambil menangis. Itu bukan ayahmu lagi. Kalimat itu membuat dada Rama terasa sesak. Malam menjelang subuh dengan suasana mencekam yang tidak pernah benar-benar hilang, tidak ada yang berani tidur, mereka hanya berkumpul di ruang keluarga sambil mendengar suara langkah Pak Danu sesekali terdengar dari lantai atas. Kadang di lorong, kadang tepat di atas plafon, kadang seperti berjalan melingkar tanpa tujuan. Namun menjelang pukul 3 pagi, semua suara itu mendadak berhenti, sunyi total, dan justru kesunyian itu terasa jauh lebih menakutkan. Keesokan harinya, rumah besar itu tampak seperti bangunan kosong yang ditinggalkan bertahun-tahun. Semua RT sudah pergi, satpam tidak pernah kembali, lampu beberapa bagian rumah mati permanen. Retakan hitam masih terlihat di beberapa dinding ruang tamu seperti bekas luka hidup yang belum mengering. Bu Ratna mencoba mengajak Pak Danu bicara saat sarapan. Namun lelaki itu hanya duduk diam menatap kosong ke arah jendela, tidak menyentuh makanan, tidak berkedip. Sesekali bibirnya bergerak pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pak, suara Bu Ratna lirih, kita pergi dari rumah ini saja. Pak Danu perlahan menoleh, matanya kembali normal, tetapi hanya sesaat. Karena beberapa detik kemudian cahaya merah samar muncul lagi di balik matanya. Kita tidak bisa pergi, katanya datar. Kenapa? Dia sudah masuk, ruangan langsung sunyi. Sari mulai menangis pelan di kursinya. Rama mengepalkan tangan. Ayah, sebenarnya diapain sama makhluk itu? Pak Danu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa asin. Kami sedang menyatu. Jawaban itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Malam berikutnya, Rama terbangun sekitar pukul 2 dini hari, karena mendengar suara langkah dari balkon lantai 2. Tokadot pelan beri Rama. Membuka pintu kamar perlahan. Lorong gelap, hanya cahaya bulan samar masuk dari jendela ujung koridor. Dan di sana Pak Danu berdiri di depan jendela besar lantai 2, diam seperti patung, membelakangi lorong. Rama memperhatikan ayahnya dengan napas tertahan. Ada sesuatu yang aneh. Refleksi kaca jendela itu menunjukkan dua sosok, padahal yang berdiri di sana hanya Pak Danu seorang. Bayangan kedua tampak jauh lebih tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. Rama langsung mundur perlahan, namun refleksi sosok kedua itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Senyumnya melebar. Pak Danu mendadak berbicara tanpa membalikkan badan. Dia tahu kamu melihatnya. Suara itu bukan suara ayahnya. Lebih berat, lebih dalam. Rama spontan berlari kembali ke kamar dengan jantung berdegup liar berat. Ia mengunci pintu, lalu bersandar sambil megap-megap, tangannya gemetar hebat. Tetapi saat menoleh ke lantai, Rama membeku. Bayangan tubuhnya sendiri terlihat normal di lantai. Namun bayangan Pak Danu yang muncul dari celah bawah pintu tampak jauh lebih tinggi daripada tubuh aslinya, dan di bagian kepala bayangan itu, ada dua titik merah kecil menyala. Tokadot. Pak Danu mengetuk pintu dari luar. Rama, buka pintunya. Suara ayahnya terdengar normal lagi. Namun Rama tidak bergerak. Tokadot Rama. Lalu suara itu berubah berat. Mari kita selesaikan perjanjiannya.
Rama menutup mulut menahan napas. Beberapa detik kemudian suara langkah menjauh perlahan. Namun bayangan tinggi di bawah pintu masih diam cukup lama sebelum akhirnya menghilang. Keesokan paginya, Rama memutuskan mencari tahu sendiri. Ia masuk diam-diam ke ruang kerja ayahnya yang selama ini selalu terkunci. Anehnya, pintu ruangan itu kini terbuka sedikit. Bau lembab dan anyir langsung menyambut begitu Rama masuk. Ruangan tampak jauh lebih gelap dari biasanya. Beberapa dokumen berserakan di lantai, dan di atas meja ada sebuah buku hitam tua penuh debu. Sampulnya terbuat dari kulit yang mulai mengelupas. Di bagian tengah, terdapat simbol merah aneh seperti lingkaran dengan mata di dalamnya. Rama perlahan membuka buku tersebut. Begitu halaman pertama terbuka, simbol-simbol merah di dalamnya langsung menyala samar. Rama tersentak. Tulisan-tulisan aneh memenuhi setiap halaman. Sebagian terlihat seperti mantra, sebagian lagi gambar ritual, dan di salah satu halaman, ada gambar gerbang naga rumah mereka. Di bawahnya tertulis kalimat merah, rumah adalah kandang, keluarga adalah ikatan. Tangan Rama mulai dingin. Ia membalik halaman berikutnya. Lalu menemukan foto lama Pak Danu bersama pria berjubah hitam yang dilihatnya di bangunan tua. Di belakang foto tertulis tanggal 15 tahun lalu. Hari pertama perjanjian dilakukan. Tiba berak. Pintu ruang kerja menutup sendiri. Lampu ruangan langsung mati. Rama berdiri cepat sambil memegang buku hitam itu erat-erat. Napasnya memburu, dan dari sudut ruangan, terdengar suara napas berat. Kabut hitam perlahan muncul dari bawah meja dan lemari, merayap seperti hidup. Lalu bayangan tinggi muncul di dinding belakang Rama. Semakin besar, semakin dekat. Perjanjiannya belum selesai. Suara berat itu menggema di telinga Rama. Tiba-tiba simbol merah di buku hitam menyala terang. Dan di saat bersamaan, dari luar kamar terdengar jeritan Sari sangat keras. Rama langsung membuka pintu dan berlari keluar sambil membawa buku itu. Kabut hitam ternyata sudah memenuhi lorong lantai 2. Asap pekat merembes keluar dari bawah pintu kamar Sari. Rama langsung menerobos masuk, dan pemandangan di dalam kamar membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Sari berdiri mematung di dekat jendela dengan mata tertutup. Kabut hitam melingkar di tubuhnya. Sementara di belakangnya Pak Danu berdiri diam, matanya merah penuh. Kabut hitam berputar di sekeliling tubuhnya seperti badai hidup, dan suara lain keluar dari mulutnya. Suara makhluk itu, sekarang giliran anak perempuanmu. Suara itu menggema berat dari mulut Pak Danu, bercampur dengan suara lain yang lebih dalam dan menyeramkan. Kabut hitam terus berputar di sekeliling tubuhnya, seperti makhluk hidup yang sedang bernapas. Sari masih berdiri mematung di depan jendela. Tubuh kecilnya perlahan terangkat dari lantai. Bu Ratna yang baru tiba di depan kamar langsung menjerit histeris. Sartikiga, Rama spontan menarik ibunya agar tidak mendekat. Karena udara di dalam kamar terasa berbeda, dingin, sesak. Seolah seluruh ruangan dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Simbol merah mulai muncul perlahan di dada Sari. Menyala dari balik bajunya seperti bara api, dan di belakang Pak Danu, sosok hitam tinggi itu kini terlihat semakin jelas, tidak lagi hanya bayangan. Tubuhnya besar seperti asap pekat dengan wajah samar yang terus berubah bentuk. Matanya merah menyala menatap Sari penuh lapar. Tidak, bisik Pak Danu pelan. Suara itu kembali menjadi suara aslinya. Sesaat, tubuhnya gemetar hebat seperti sedang melawan sesuatu dari dalam. Aku tidak mau anakku. Makhluk itu langsung menggeram marah. Kabut hitam meledak memenuhi kamar. Pak Danu menjerit sambil memegangi kepalanya sendiri. Diam! Suara makhluk itu keluar dari mulutnya. Rama sadar. Mereka tidak punya waktu lagi. Ia teringat buku hitam yang masih dipegangnya. Dengan tangan gemetar, Rama membuka halaman-halamannya cepat-cepat. Tulisan merah di dalam buku bergerak sendiri. Halaman demi halaman terbuka, tertiup angin tak terlihat, lalu berhenti di satu gambar. Bangunan tua, tempat ritual itu dilakukan. Di bawah gambar tertulis, inti perjanjian disimpan di tempat pertama darah dipersembahkan. Rama langsung mengangkat kepala. Bangunan tua itu, pasti ada sesuatu di sana. Aku harus ke tempat itu, katanya cepat. Jangan tinggalin ibu. Tangis Bu Ratna pecah. Tahan ayah sebisa mungkin. Rama langsung berlari keluar kamar.
Di belakangnya terdengar jeritan Pak Danu bercampur suara makhluk yang meraung marah. Hujan turun deras saat Rama memacu motor menuju bangunan tua di pinggir kota. Jalanan kosong, kabut tebal kembali menyelimuti malam. Namun kali ini Rama merasa seperti sedang dikejar sesuatu. Beberapa kali bayangan hitam melintas di sisi jalan. Kadang di atas pohon, kadang tepat di belakang motor. Suara bisikan samar terdengar mengikuti sepanjang perjalanan. Sudah terlambat. Dia milik kami. Perjanjiannya selesai malam ini. Rama terus memacu motornya tanpa menoleh. Dadanya berdebar keras. Sari tidak boleh menjadi tumbal berikutnya. Saat tiba di bangunan tua itu, suasana terasa jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Pintu bangunan sudah terbuka. Cahaya merah menyala samar dari dalam, dan bau anyir jauh lebih kuat. Rama masuk perlahan sambil membawa senter. Ruangan ritual kini terlihat kacau. Lilin-lilin hitam meleleh, memenuhi lantai. Simbol merah di lantai masih menyala samar seperti hidup. Namun ada sesuatu yang membuat Rama berhenti. Di salah satu dinding ruangan, tergantung banyak foto, keluarga, puluhan. Semuanya keluarga berbeda. Dan di setiap foto, ada sosok hitam bermata merah berdiri di belakang mereka. Rama merinding, lalu matanya tertuju pada satu foto lama yang mulai kusam. Foto keluarga Pak Danu. Namun foto itu jauh lebih lama daripada yang ada di rumah. Pak Danu terlihat masih muda. Di sampingnya berdiri Bu Ratna yang sedang mengandung Sari, dan di belakang mereka, bayangan merah itu sudah ada sejak dulu. Tangan Rama gemetar memegang foto tersebut. Ternyata, dia sudah mengikuti keluargamu sejak awal. Suara perempuan terdengar pelan dari belakang. Rama langsung menoleh. Wanita berkebaya, lusuh itu berdiri di sudut ruangan. Namun kini wajahnya terlihat jauh lebih jelas. Ia memang pucat, tetapi matanya tidak menyeramkan. Justru penuh kesedihan. "Kamu, siapa sebenarnya?" tanya Rama pelan. Wanita itu menatap simbol ritual di lantai. "Aku dulu tumbal pertama." Tubuh Rama langsung dingin. "Ayahku," suara wanita itu lirih, "membuat perjanjian yang sama puluhan tahun lalu." Kabut tipis bergerak di sekitar tubuhnya. "Aku dibunuh untuk menyempurnakan pesugihan." Rama tercekat. Makhluk itu tidak pernah benar-benar memberi kekayaan. Lanjut wanita berkebaya. "Ia hanya memelihara keluarga yang terikat padanya, sampai semua darahnya habis. Terus gimana cara menghentikannya?" Wanita itu perlahan menunjuk ke arah bawah bangunan. Inti perjanjiannya ada di sana. Lantai ruangan tiba-tiba bergetar pelan. Salah satu papan kayu terbuka sendiri, memperlihatkan lorong gelap menuju ruang bawah tanah. Bau busuk langsung menyeruak keluar. "Cepat!" bisik wanita itu, sebelum anak kecil itu sepenuhnya diambil. Rama turun ke bawah dengan jantung berdebar keras. Lorong bawah tanah itu sangat sempit dan lembab. Dindingnya dipenuhi simbol merah. Dan semakin ke bawah, suara bisikan semakin ramai. Seperti ratusan orang berbicara bersamaan di ujung lorong. Rama menemukan ruangan besar berbentuk bundar. Di tengahnya terdapat kolam hitam pekat, airnya tidak memantulkan cahaya sama sekali. Dan di dasar kolam, ada simbol merah besar menyala. Jantung Rama berdegup keras. Itu inti perjanjiannya. Suara wanita berkebaya terdengar samar dari belakang. Kalau simbol itu dihancurkan, semua ikatan akan putus. Tapi gimana caranya? Masuk ke dalam. Rama menatap kolam hitam itu ragu. Airnya tampak seperti lumpur hidup. Namun tiba-tiba, bayangan Pak Danu muncul di permukaan air. Wajahnya penuh penderitaan. "Tolong Sari," bisiknya lirih. Tanpa berpikir panjang lagi, Rama langsung melompat ke dalam kolam. Biur! Air hitam itu terasa sangat dingin, seperti menarik tubuhnya ke bawah. Rama berenang turun menuju simbol merah di dasar kolam, sambil menahan napas. Namun tiba-tiba tangan-tangan hitam muncul dari dalam air, mencoba menarik tubuhnya. Wajah-wajah pucat bermunculan di sekelilingnya. Korban-korban pesugihan sebelumnya. Rama terus berenang turun,
meski tubuhnya mulai lemas. Simbol merah itu semakin dekat, semakin terang. Dan saat Rama akhirnya menyentuh simbol tersebut, seluruh kolam langsung bergetar hebat. Ledakan cahaya merah besar menghantam seluruh ruangan. Bangunan tua berguncang keras. Jeritan makhluk hitam menggema memekakan telinga. Dan di saat bersamaan, jauh di rumah gerbang naga, seluruh rumah Pak Danu mulai retak dan bergetar hebat, seperti diterjang gempa besar. Lampu-lampu meledak bersamaan. Prang, prang, prang. Kabut hitam menyembur keluar dari setiap celah dinding seperti asap hidup yang meraung kesakitan. Ukiran naga di gerbang depan mulai retak satu persatu, mengeluarkan suara keras memekakan telinga di dalam kamar. Bu Ratna memeluk Sari yang masih melayang di udara. Astagfirullah, ya Allah tolong kami. Tubuh Sari bergetar hebat. Simbol merah di dadanya berkedip cepat seperti kehilangan kekuatan. Sementara itu, Pak Danu terjatuh berlutut di lantai. Kabut hitam keluar dari mulut dan dadanya, seperti dipaksa keluar secara brutal. Argi! Jeritannya menggema ke seluruh rumah. Bayangan hitam raksasa perlahan muncul kembali di belakang tubuhnya. Tetapi kali ini bentuknya tidak stabil. Tubuh asapnya pika-pika seperti terbakar dari dalam. Matanya merah menyala penuh amarah. Tidak, suara makhluk itu menggema berat. Perjanjiannya belum selesai. Pak Danu memegangi kepalanya sambil gemetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak kerasukan, kesadaran lelaki itu mulai kembali sepenuhnya. Ia menatap Bu Ratna dan Sari dengan mata penuh air mata, lalu menatap makhluk hitam di belakangnya. Aku yang membuat perjanjian ini, suaranya serak. Bukan mereka. Makhluk itu menggeram keras hingga plafon rumah retak. Keluargamu milikku, tidak. Lagi, Pak Danu perlahan berdiri. Meski tubuhnya lemah, kabut hitam terus berputar liar di sekeliling ruang tamu. Sementara di luar rumah, langit berubah merah gelap seperti menjelang kiamat. Gerbang naga mulai roboh sedikit demi sedikit. Brak, pada saat itulah pintu rumah terbuka keras. Rama masuk sambil terengah-engah. Dengan tubuh basah penuh lumpur hitam, ayah, makhluk hitam langsung menoleh ke arahnya. Tatapan merahnya dipenuhi kebencian. Kamu, suaranya menggema, penghancur ikatan. Rama berdiri di depan ibunya dan Sari. Meski tubuhnya gemetar, ia tidak mundur. Selesai sudah, katanya. Makhluk itu meraung marah. Kabut hitam langsung bergerak menyerang Rama seperti gelombang besar. Namun sebelum menyentuhnya, Pak Danu berdiri di tengah. Bruk, tubuhnya menghantam kabut itu. Ayah, teriak Rama. Pak Danu jatuh berlutut lagi, tetapi tetap menahan kabut hitam agar tidak mendekati keluarganya. Wajahnya penuh penderitaan. Aku terlalu serakah, katanya sambil menangis. Aku pikir kekayaan bisa menyelamatkan kita. Bu Ratna ikut menangis. Pak Danu menatap rumah mewah. Mereka yang kini hancur perlahan, semua kekayaan yang dulu dibanggakannya. Terasa tidak berarti lagi. Aku lepaskan semuanya, katanya lirih. Kabut hitam langsung bergerak liar mendengar ucapan itu. Tidak, aku tidak mau lagi kekayaan ini. Suara Pak Danu semakin keras. Aku lepaskan rumah ini, tanah ini, semua hartaku. Setiap kata yang keluar membuat tubuh makhluk hitam semakin retak. Cahaya merah muncul dari dalam kabutnya. Aku akhiri perjanjian ini. 2 ledakan besar mengguncang seluruh rumah. Makhluk hitam menjerit keras. Jeritan itu bukan lagi suara marah, melainkan suara kesakitan yang mengerikan. Tubuh asapnya mulai tersedot ke lantai, seperti ditarik kekuatan besar dari bawah rumah. Tidak, kabut hitam berputar liar di seluruh ruangan, meja-meja terlempar, kaca pecah, berhamburan, dinding rumah retak semakin parah. Namun, pusaran hitam itu terus tersedot ke bawah. Mata merah, makhluk itu berkedip-kedip melemah.
dan perlahan tubuhnya mulai hancur. Menjadi serpihan asap, Rama memeluk ibunya dan Sari erat-erat sambil menyaksikan semuanya. Pak Danu tetap berdiri di depan keluarganya. Meski tubuhnya mulai melemah, makhluk itu menatapnya untuk terakhir kali. Kau akan miskin kembali, bisiknya. Penuh kebencian, Pak Danu menutup mata. Asal keluargaku selamat. Kalimat itu menjadi akhir semuanya. Makhluk hitam menjerit untuk terakhir kali, sebelum seluruh tubuhnya tersedot ke lantai dan menghilang sepenuhnya. Sunyi. Mendadak, seluruh rumah menjadi sangat sunyi. Kabut hitam, lenyap, cahaya merah padam, dan udara dingin yang selama ini menyelimuti rumah perlahan menghilang. Sari jatuh lemas ke lantai, tetapi napasnya kembali normal. Simbol merah di dadanya menghilang. Bu Ratna langsung memeluk kedua anaknya sambil menangis lega, sementara Pak Danu berdiri sempoyongan di tengah ruang tamu yang hancur. Matanya kembali normal. Namun tubuhnya tampak jauh lebih tua, hanya dalam satu malam. Lalu perlahan muncul sosok wanita berkebaya lusuh di dekat tangga. Kabut tipis mengelilingi tubuhnya. Kali ini wajahnya terlihat damai. Ia menatap Rama sambil tersenyum kecil penuh rasa syukur. Terima kasih, bisiknya lirih. Rama menatap wanita itu. Diam. Sekarang kami bebas. Tubuh wanita itu perlahan memudar menjadi kabut putih sebelum benar-benar hilang. Ia sempat menoleh pada Pak Danu. Tatapannya tidak lagi sedih, hanya tenang. Lalu sosoknya lenyap bersama hembusan angin malam. Beberapa bulan kemudian, rumah gerbang naga itu dijual murah karena dianggap membawa sial. Tak ada yang mau tinggal lama di sana. Bangunannya mulai retak dan kosong tak terurus. Rumput liar tumbuh memenuhi halaman. Ukiran naga di gerbang tampak pecah, seperti bekas terbakar. Orang-orang sekitar sering mengaku mendengar suara aneh dari dalam rumah saat malam hujan tiba. Namun keluarga Pak Danu sudah pergi jauh dari tempat itu. Mereka kini tinggal di rumah kecil sederhana di pinggir kota, tidak mewah, tidak besar, tetapi hangat. Malam itu, Rama duduk di teras bersama ayah, ibu, dan Sari, sambil menikmati teh hangat dan suara jangkrik. Tidak ada lagi suara langkah misterius, tidak ada lagi kabut hitam, tidak ada lagi mata merah dalam gelap. Pak Danu memandang keluarganya lama dengan mata berkaca-kaca. Ayah minta maaf, katanya pelan. Rama tersenyum tipis. Yang penting kita masih bersama. Angin malam berhembus lembut melewati teras rumah kecil mereka, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keluarga itu akhirnya benar-benar merasa tenang.